Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kepentingan manusia terkadang menjadi momok dan secara langsung mengintervensi kehidupan makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Terkadang apa yang berjalan di alam seperti biasa bisa aja berubah arah berkat beberapa kegiatan manusia seperti pertambangan, pertanian, dan pembangunan, di mana akhirnya menimbulkan kerugian karena keadaan alam di sekitar yang dulu asri dan terjaga bisa berubah. Bahkan bisa aja nyawa fauna dan flora di sekitar menjadi taruhannya. Ikan-ikan di Sungai Deschutes di Oregon, Amerika Serikat mungkin adalah salah satu contoh korban dari kepentingan manusia yang membuat nyawa mereka berada dalam bahaya. Ada ribuan ikan yang setiap tahun terancam nyawanya akibat keperluan manusia dalam memanfaatkan air sungai yang akhirnya menciptakan sebuah dampak buruk. Ikan-ikan ini terancam nyawanya karena mereka terjebak di satu sisi sungai dan terancam bakalan meninggoy karena air sungai yang mengering. Tapi ada pihak yang datang buat menolong mereka. Kisah ini amat menyentuh, memberi gambaran jika manusia emang sering bawa masalah. Namun ada juga manusia baik yang ingin masalah ini nggak terjadi. Inilah kisah penyelamatan ribuan ikan di Sungai Deschutes. Mau tahu gimana serunya? Nah, tonton sampai habis ya. Irigasi buat ikan mati. Setiap tahun, Central Oregon Irrigation District atau PDAM-nya warga Oregon menurunkan laju arus sungai di Sungai Deschutes buat menyiapkan air di musim irigasi yang terjadi mulai bulan Maret sampai Oktober. Musim irigasi ini adalah saat air dialirkan menuju sawah dan wilayah yang membutuhkan air. Berbeda kayak di sini, musim di Amerika kan ada 4, jadi air sungai itu nggak selalu mengalir. Ada kalanya air sungai menjadi beku dan tempat-tempat yang butuh air jadi nggak bisa mendapatkannya. Untuk itu, Central Oregon Irrigation District menurunkan arus sungai di Sungai Deschutes agar pengaliran air di musim irigasi bisa berjalan lancar. Namun, upaya ini ternyata menciptakan efek domino yang cukup genting. Pasalnya, volume air sungai yang mengecil sehingga sungainya jadi cetek. Hal ini berdampak kepada populasi ikan di satu sisi sungai, tepatnya di bagian sungai yang berdekatan dengan pulau lava menjadi sulit bergerak karena airnya jadi cetek. Sebelum bendungan Wikiup dibangun, sungai ini bisa mengalirkan sekitar 600-800 kubik air per detik. Jumlah ini dulu sanggup membuat sungai nggak jadi cetek, walau lagi masuk musim irigasi. Volume air yang berkurang sama aja kayak mengantarkan ikan-ikan yang hidup di sana kepada kematian. Pasalnya ikan-ikan ini emang murni kejebak di satu sisi sungai dan bakalan sulit buat lolos karena nggak ada jalan lain. Mau lompat juga nggak bisa karena aliran sungai yang layak huni jaraknya lumayan jauh dari tempat mereka terjebak. Jika nggak ada yang nolong, ikan-ikan ini fix semuanya bakalan mati. Sungai Deschutes sendiri bukanlah sebuah sungai yang kecil. Sungai ini memiliki ekosistem air yang sangat besar. Banyak banget jenis ikan yang bisa kamu temukan di sana. Total ada sekitar 30 spesies ikan yang hidup di sana. Salah satu yang paling ngetop adalah ikan steelhead yang merupakan salah satu jenis ikan rainbow trout. Sungai ini juga dikenal sebagai salah satu spot mancing yang paling seru di Oregon, di mana setiap tahunnya bakalan ada pemancing yang datang ke sana buat merasakan tarikan dua jenis rainbow trout, yaitu ikan red sides dan ikan steelhead. Sungai ini emang populer sebagai rumahnya ikan-ikan yang mirip ikan salmon dan juga menjadi lokasi yang sangat penting bagi para warga pribumi di sana untuk mencari bahan makanan. Setiap akhir musim semi ke musim gugur, sungai ini bakalan kedatangan ikan chinook dan salmon coho yang pulang kampung demi kawin dan berkembang biak. Pada masa inilah warga sekitar banyak yang mancingin ikan-ikan tersebut. Selain jenis-jenis ikan salmon, Sungai Deschutes juga dihuni oleh lamprey sungai, yaitu ikan yang mirip belut namun dengan mulut yang kayak lintah. Mereka mencari makan dengan menempelkan mulutnya ke tubuh ikan yang lalu mereka hisap darahnya. Hewan ini sering dijuluki sebagai vampir air. Mereka hidup di area bawah Sungai Deschutes yang beraliran sangat deras. Begitu pentingnya kehidupan para ikan di sana membuat pengurangan volume air demi keperluan irigasi ini memang menjadi ancaman bagi ikan-ikan yang hidup di sana. Dengan dampaknya, manusia bisa kesulitan mencari bahan makanan karena semua ikan bakalan mati. Mungkin terjebaknya ikan di satu sisi sungai ini kelihatannya pembawa rezeki karena mereka yang mau nangkep ikan jadi nggak perlu mancing atau menjala.
Namun juga dilihat dari sisi konservasi, jika ikannya sampai diambilin semua, maka akhirnya populasi ikan di Sungai Deschutes bisa menjadi sangat berkurang. Untungnya warga di sana nggak langsung turun ke kali pas ngeliat airnya jadi cetek dan ikan-ikannya terjebak. Kalau kejadian ini terjadi di Indonesia, mungkin sungai tersebut udah diserbu warga yang bawa jaring dan serokan buat mengambil ikannya. Berbanding terbalik dengan memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri dengan mengambil ikannya, para aktivis lingkungan yang tergabung di dalam Deschutes River Conservancy Communication membuka pendaftaran relawan buat memindahkan ikan-ikan yang terjebak tadi ke tempat aman. Misi ini emang gak mudah karena ikan yang bakalan mereka pindahin gak cuma belasan ekor, melainkan ribuan. Misi penyelamatan ribuan ikan. Misi penyelamatan ikan yang dilakukan di setiap akhir tahun. Kegiatan ini udah hampir digelar setiap tahun. Pada tahun 2022 kemarin, kegiatan dilakukan di bulan Oktober. Aksi nyata ini akhirnya menjadi acara yang diikuti secara antusias oleh para relawan. Misi yang dilakukan adalah para relawan bakal masuk ke dalam sungai lalu nangkepin ikannya satu persatu yang bakal mereka pindahin ke sisi sungai lain dengan volume air yang lebih banyak. Para relawan diwajibkan buat bawa serokan, makan siang, baju, dan sepatu anti air biar mereka nggak basah-basahan. Dan terakhir adalah sunscreen karena kegiatan ini dilakuin di siang bolong pas matahari lagi panas-panasnya. Kegiatan ini jadi kayak kerja bakti gotong royong yang sering dilakuin orang Indonesia setiap hari libur. Mereka antusias mengikuti kegiatan ini dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Berbekal serokan dan ember, para warga sukses menangkap sekitar 5.683 ekor ikan trout, 69 whitefish, 1.191 ekor ikan sculpin, dan 5 ekor ikan kokani. Kegiatan ini telah sukses menyelamatkan sejumlah 6.928 ekor ikan. Tadinya, pihak Deschutes River Conservancy Communication mengira kegiatan ini akan berjalan selama 4 hari. Namun karena airnya menjadi sangat surut, maka warga jadi lebih mudah masuk ke dalam sungai buat nyerokin ikannya. Kegiatan yang semula dijadwalkan selama 4 hari akhirnya selesai hanya dalam waktu 2 hari aja. Semua relawan yang ikut adalah mereka yang mau datang secara sukarela. Jadi kegiatan ini nggak memungut biaya dan si relawannya juga nggak dibayar. Mereka murni membantu karena peduli dengan nasib-nasib ikan di sana yang terancam bakal mati massal. Menurut salah satu anggota Deschutes River Conservancy Communication, kegiatan positif ini menjadi bukti bahwa alam memang nggak bisa ditebak dan makhluk hidup hanya punya satu cara, yaitu beradaptasi. Namun, ikan-ikan di Sungai Deschutes jelas akan menemui ajalnya jika nggak diselamatkan. Sebagai sesama makhluk hidup, warga Oregon sadar akan hal itu. Mereka rela becek-becekan di dalam sungai dan berkegiatan di panas terik matahari. Walau mereka nggak dapat untung apa-apa, malah mungkin mereka yang keluar biaya. Terus, walau ikan trout merupakan ikan yang dikonsumsi sama warga di sana, tapi mereka nggak ngambil satupun ikan buat dibawa pulang. Semua ikan mereka jaring, masukin ke ember, lalu mereka lepas ke sisi sungai lainnya agar ikan-ikan ini bisa berenang menuju kebebasan tanpa ancaman. Perlunya kesadaran masyarakat akan konservasi memang adalah sebuah hal vital demi menciptakan keadaan alam yang lebih baik. Gimana dengan di Indonesia? Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Indonesia. Namun bedanya, ikan-ikan yang muncul di sungai bukan terjadi karena sungainya jadi cetek, melainkan karena air yang berubah akibat hujan lebat. Pada awal Maret kemarin, warga di Blitar berduyun-duyun datang ke aliran Sungai Berantas. Bukan tanpa sebab, mereka datang ke sana buat nangkepin ikan yang terkena dampak pembukaan pintu air di Bendungan Serut Lodoyo. Pintu air ini menggelontorkan ribuan meter kubik air ke bagian sungai yang lebih rendah. Kondisi ini membuat air menjadi keruh dan ikan-ikan jadi pada keluar karena mabuk. Kondisi inilah yang dimanfaatkan warga buat mencari lauk gratis. Karena jumlah ikan yang muncul ke permukaan emang cukup banyak. Kegiatan pembukaan pintu air ini dinamakan flushing dan selalu dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali. Kondisinya emang agak berbeda ketimbang di Sungai Deschutes, di mana kalau Sungai Berantas airnya malah diluberin ke sungai, bukan ditahan-tahan. Volume air yang dilepas ke sungai nggak kecil, malahan sungai menjadi terlihat lebih ganas akibat pergolakan air yang sangat masif. Walau pemandangannya agak ngeri, warga tetap mendekat buat mengambil ikan.
Dalam surat edaran yang beredar akan kegiatan flashing ini, pihak bendungan udah melarang warga buat mendekat ke sungai karena berbahaya. Tapi hal itu nggak digubris. Seorang warga malah mengaku niat datang ke sana emang buat nyari lauk gratis, alias biar dapat ikan sekaligus dapat hiburan. Kegiatan flashing yang memang digelar setiap tahun menciptakan magnet bagi warga buat datang. Bukannya dipatuhi, mereka tetap nekat masuk ke pinggiran sungai buat mencari ikan yang mabuk, padahal resikonya amat besar. Sama seperti warga di Oregon, warga datang juga membawa serokan. Namun yang jelas niatnya bukanlah buat menyelamatkan ikan, melainkan menangkap ikan buat dijadiin makanan lezat di rumah. Huru-hara ini akhirnya menciptakan keramaian, bahkan ada warga yang membuka lahan parkir buat para warga yang mau memarkir kendaraannya selagi mereka menangkap ikan. Keramaian seperti ini di satu sisi memang sebuah berkah, apalagi ikan yang ditangkap berakhir menjadi makanan. Namun jika dibandingkan dengan kesadaran warga di Oregon akan pentingnya menjaga populasi ikan, hasilnya memang jauh banget. Memang gak ada yang dirugikan dari kegiatan ini, toh sejak jutaan tahun lalu ikan memang hadir sebagai bahan makanan bagi makhluk lainnya termasuk manusia. Kesimpulannya, walau beresiko, namun warga tetap antusias menjaring ikan-ikan yang mabuk akibat dibukanya pintu air. Mereka seakan gak takut akan bahaya yang mengintai. Namun balik lagi, namanya juga Indonesia. Kita nggak bisa bandingin dengan apa yang terjadi di Oregon.